Dikatakan bahwa jangan hiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan menyebut nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat tadi. Atau dengan memaknainya Asmaul Husna tetapi dengan maksud menodai Asmaul Husna. Jadi ada penyimpangan makna, sengaja menyimpangkan makna Asmaul Husna dengan arti yang buruk. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Sehingga antara anjuran di sini adalah fad'uhu biha, berdoalah dengan menyebut namanya Allah. Bahkan kalau kemudian kita dalam doa-doa kita sendiri kemudian kita mengatakan ya Rahman ya Rahim, itu jemaah. Wa hadzal Qur'an min wasfillahi bima la yaliqu bihi subhanahu, dan kemudian tidak boleh memberikan sifat, mensifati Allah dengan sifat yang tidak pas, dan itu menjadikan aib, memberikan aib pada Allah. Maaf, ini contoh yang ditiru. Saya itu sudah berdoa ya, apakah Allah nggak tahu kan? Itu tidak boleh. Mengatakan Allah tidak boleh. Apakah Allah sibuk ya? Itu tidak boleh. Apakah Allah lupa? Itu tidak boleh. Sebagaimana kemudian orang mengatakan, dalam doa mengatakan ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, jika Engkau berkehendak, jika Engkau tidak berkehendak juga tidak apa-apa. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau dalam bahasa Jawa, ya Allah melalui yang kersa, ya ampuni dosa-dosa pula ya Allah, nek boten kersa boten apa-apa. Itu tidak boleh. Wa antum muqinuna bil ijabah. Kita harus yakin. Maka kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah selama tidak ada unsur dosa dan memutus tali silaturahim. Tapi kalau misalnya doanya itu doa mengandung dosa untuk mencederai orang lain, orang itu juga tidak menyalahi kita, kemudian kita adakan yang buruk-buruk, berbeda dalam konteks Nabi mendoakan orang kafir Quraisy yang telah menyerang kaum muslimin atau membunuh dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah dan Bi'ru Ar-Raj'i. Itu memang didoakan oleh Rasul dengan doa yang buruk karena mereka membunuh sahabat radhiyallahu anhu. Tapi kemudian lagi berpapasan dengan orang yang tidak dikenal kemudian mendoakan buruk. Jangan. Kita tidak tahu apakah orang itu akan membalas doa dengan buruk atau tidak. Maka doakanlah yang baik-baik. Ya kan? Nah itu. Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'hu min ilahin idza rabbul ilahi bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala bani subhanal amma yasifun. Kita lihat di surat yang Al-Mu'minun ayat 91. Surah Al-Mu'minun ini di atas Al-Mu'minun. Ayat kita tadi 91 ya. 91. Ayatnya 91. Menikah. Kita lihat. Mattakhadallahu walad, mattakhadallahu biwaladi. Allah tidak mengangkat anak. Jadi Allah tidak punya anak angkat atau anak kandung. Ini kemudian relate dengan ada hubungan dengan surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Setiap yang beranak melahirkan dan yang dilahirkan pasti akan mati. Ya. Maka Ibnu Abbas kemudian mengatakan dalam tafsir lam yalid wa lam yulad, Allah tidak akan mati karena Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak beranak dan tidak dilahirkan dan tidak diperanakkan. Maka kita bapak-bapak, mas-mas, itu kita kan dilahirkan pasti akan mati. Ibu-ibu yang kemudian melahirkan dan dilahirkan pun akan mati. Pasti akan mati. Maka Allah tidak mengangkat anak. Allah tidak punya anak angkat seperti Uzair, ya. Uzair itu adalah anak angkat. Menurut orang-orang Yahudi adalah anak angkat. Kemudian atau anak kandung, sebagaimana orang musyrik mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Itu tidak ada. Kalau di sini ada anak kos, anak kontrakan, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Kalau Tuhan itu maknanya adalah kembali selain Allah, dalam terjemahan selalu ditulis dengan T kecil. T kecil. Kalau T besar, Tuhan itu biasanya kembali kepada Allah. Jika demikian, niscaya setiap Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Kalau ada Tuhan selain Allah, maka akan berantem, gitu, dan akan kemudian meminta pengakuan dari yang diciptakan. Kalau bisa menciptakan, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ini adalah sifat buruk.
Orang-orang kafir kemudian menyematkan anak kepada Allah. Jadi Allah dituding mereka telah mengangkat anak, apa tidak ada? Atau misalkan dalam teori Trinitas itu tidak ada di dalam Islam. Nah inilah kemudian yang rahmatullah yang pesannya tadi Allah memberikan Asmaul Husna. Semakin kemudian kita mendalami, mengkaji Asmaul Husnanya Allah semakin baik. Ada satu buku namanya Fikih Asmaul Husna. Itu menjelaskan terkait dengan penyebutan Asmaul Husna masing-masing 99 di dalam Al-Quran kemudian dijelaskan. Maka nanti kemudian menanamkan pada diri kita, siapa yang kemudian menghafalnya maka dia akan masuk surga. Menghafalnya itu tidak sekedar di lisan, masuk di hati dan dibuktikan dengan anggota badan dalam perbuatan. Itu Allah Al-Basir, mengetahui. Kita nggak bisa melihat orang yang berada di balik tembok. Allah Maha mengetahui, ya kan? Bapak Ibu pernah lihat kacamata tembus pandang? Ya kan? Ada dalam film. Wah, pakai kacamata tembus pandang. Bapak-bapak pengen nggak punya kacamata tembus pandang? Tembus pandang gitu. Kalau kacamata tembus pandang itu yang terlihat, mohon maaf, bukan dia tidak tanpa pakaian, tapi adalah tulang. Malah kemudian tidak enak, jadi ini tulang siapa yang jalan di sini? Karena kelihatan. Maka itu tidak ada, sebenarnya tidak ada. Itu adalah aplikasi yang dibuat gitu. Jadi nanti kita lanjutkan terkait dengan pembahasan setelahnya terkait dengan apa yang kita berkaitan dengan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, maka tadi Ibu Bapak jamaah rahmatullah, jadi untuk kajian iman akidah pada malam ini berkaitan dengan Asmaul Husna. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kita bisa menghafalkan sehingga nanti kemudian mudah untuk mempelajarinya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam buat Bapak Ustadz Talkis Nurdianto untuk pengajian hari ini di Masjid Nurul Islam. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.